Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam wa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi bersama saya Satria Permana dalam cerita kehidupan Mata Gaib Leluhur. Ya sahabat, dimanapun kalian berada, pada kesempatan malam hari ini saya ditemani oleh Panembahan. Jadi tema yang akan kita bawakan pada malam hari ini adalah tentang tema ketenangan jiwa. Tentunya siapapun ingin hidup dalam ketenangan, tapi dalam menggapai ketenangan tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan. Kadang-kadang kita sebagai manusia sulit untuk mendapatkan ketenangan dalam batin kita masing-masing. Tentunya saya bersama Panembahan akan bertanya-tanya kepada Panembahan dan akan dijelaskan pula oleh Panembahan seperti apa nih apabila untuk mendapatkan ketenangan, karena saya pribadi pun dalam mendapatkan ketenangan tersebut sangatlah sulit. Makanya saya bertanya kepada Panembahan, semoga Panembahan bisa menjelaskan. Nah, sebelum Panembahan menjawab, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dukung kami terus. Nah, sebelum saya bertanya, mungkin Panembahan mau salam-salam dulu nih pada sahabat Mata Gaib Leluhur, karena udah sekian lama kita nggak bertemu, udah pada kangen nih kayaknya. kangen beberapa hari dengan konsep cerita kehidupan yang kita buat sekarang. Panembahan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, bisa ketemu lagi bersama saya Panembahan dan Satria Permana di Mata Gaib Leluhur. Dengan konsep ini sekarang temanya cerita kehidupan ya. Iya. Nah di sini mungkin ada yang ditanyakan oleh para netizen atau sahabat-sahabat di rumah, ya insya Allah saya bisa jelaskan dan saya bisa terangkan itu. Nah, insya Allah ya nanti bisa untuk bermanfaat juga buat kita semua, Termaksud saya yang ada di sini. Ya mungkin ada pertanyaan dari Satria Permana ini, insya Allah bisa menjawab. Ya, Panembahan, seperti yang tadi saya bahas tentang tema yang akan kita bawakan pada malam hari ini, tentang ketenangan jiwa itu seperti apa, Panembahan? Mungkin bisa dijelaskan. Ya jadi gini, buat Satria Permana dan sahabat-sahabat di rumah semua ya. Jadi yang disebut ketenangan jiwa itu pemikiran kita yang positif. Gitu, pemikiran kita yang positif, semua akan menjadi positif. Itu dalam diri kita, dalam tubuh kita, dalam kesehatan kita. Jadi itu positif semua. Di lingkungan kita, di keluarga kita akan menjadi positif semua. Karena semua itu berawal dari pemikiran. Setiap sisi manusia itu mempunyai pemikiran yang mendalam. Gitu. Mendalam gimana sih? Kayak gampang kesinggung, gampang sensitif lah bahasa kita. Nah, itu yang sering ya, apalagi rakyat yang ada di Jakarta, Depok dan sekitarnya, luar biasa. Hampir semua sisi manusia itu sensitif di dalam dirinya itu luar biasa. Karena pemikiran kita itu terkadang langsung divonis. Contoh ada orang mengatakan
satu hal kepada kita, bukan kita pikirkan dulu gitu. Kita pikirkan dulu apa yang dikatakan dia itu harusnya kan menjadi pemicu buat diri kita gitu. Contoh gini, bodoh kamu, bodoh kamu, apa hitung-hitungan aja kamu nggak tahu gitu. Emang kita bodoh, harusnya itu jadi pemicu buat diri kita. Gimana caranya dari bahasa mereka itu atau bahasa lawan kita ini yang di depan ini yang mengatakan bodoh ini menjadi pemicu buat diri kita, gua harus pinter nih. Tapi kadang sebaliknya Sebaliknya ya, malah dia kesel, tersinggung, dikatain bodoh, tersinggung. Padahal kita emang bener bodoh. Harusnya kalau kita dibilang bodoh itu harusnya kita berbalik positif. Bener juga nih, itu orang kan jujur. Jadi menanggapi hal apapun itu dengan positif ya. Nah, iya, intinya ke situ. Kan tadi pertanyaannya biar jiwa kita tenang. Ya. Gimana mau tenang? Apa-apa juga kita sensitif terus. Apa-apa juga berpikirnya jelek terus. Prasangka buruk terus. Jangankan sama manusia, sama Gusti Allah aja, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala aja kita banyak prasangka buruk. Udah dikasih rezeki, bilangnya belum dikasih rezeki. Gitu. Terkadang gini, sama manusia juga. Sesama manusia, dia melakukan kebaikan banyak kepada kita, cuman gara-gara satu kesalahan aja kita berpikirnya buruk, kan begitu. Dari hal yang sepele pun dianggap besar ya, gitu. makanya. Jadi kita gini, belajarnya gini, dari kita mulai balik itu biar kenal nih yang namanya pemikiran-pemikiran itu yang negatif dan yang tidak negatif. Seperti apa? Contoh atau bahasa kita mah positif dan negatif ya. Iya. Karena positif dan negatif itu tergantung diri kita sendiri pribadi. Gitu. Kayak yang dijelasin oleh Aki Sari kemarin tuh tentang keilmuan gitu. Iya. Kan sama tuh. Gitu. Sama, tentang keilmuan pun sama. Dengan kehidupan kita juga sama. Dalam kesehari-harian biar jiwa kita tenang. Gimana kita mau tenang kalau diri kita aja berpikirnya masih buruk, masih negatif. Gitu. Nanti jadi apa sih penyakit apa yang bilang kalau ilmu kedokteran itu psikis. Ya. Ketidaktenangan jiwa. Karena jiwa yang kita nggak tenang itu berdampak itu luas. Contoh gini, gara-gara jiwa ente nggak tenang nih, misalnya Satria Permana nih nggak tenang jiwanya nih, lagi jiwanya nggak tenang, dikatain sama temen nih, itu rokok lu minta mulu, bukannya beli, sewa tuh. Karena jiwa kita lagi gak tenang. Kalau orang bilang begini, kalau pikiran gue lagi tenang, kalau pikiran gue lagi gak tenang, bagaimana? Gue gebuk lu kan gitu. Tapi kalau orang lagi senang mah habis dapat duit sekoper, misalnya habis dapat duit sekoper nih, dikatain nih, rokok pakai minta gini, ya udah beli nggak sih? Kalau habis dapat duit, gitu, lagi enak gitu, pikirannya lagi enak. Nah, jadi intinya gini. Jiwa kita tuh akan tenang kalau diri kita itu menganggap semua itu positif. Menganggap semua itu positif dengan kita saring dulu. Gitu. Paham gak nih Satria? Mana nih? Gitu. Tentang kepositifan itu yang tadi contoh. Iya. Orang mengatakan bodoh, kita udah ngambil kesimpulan vonis, wah ngatain gue tuh. Kan begitu. Langsung tersinggung. Wah, langsung tersinggung. Orang berpikirin dulu. Hitam. Nah, dipikirin dulu. Ini bener juga nih, kita positifin aja gitu. Terus Satria Permana nih contoh hubungin orang nih dengan pihak pihak media gitu kan, nggak dibalas-balas, dia marah kali sama gue ya. Nah jangan ini, mungkin dia ketiduran, mungkin dia lagi di jalan, kan bisa kita positifin pemikiran begitu. Tapi kalau kita bilang nggak dibalas nih, dia marah mungkin gara-gara kemarin kali, akhirnya panjang tuh, gara-gara satu penyakit pemikiran negatif, akhirnya panjang tuh, terus aja jadi negatif terus, akhirnya jiwa kita nggak tenang. Jadi dalam keadaan apapun kita harus bisa berpikir bijaksana, berpikir positif aja. Kan banyak tuh cara-cara lain tuh, istilah gini yang tadi tuh, kita jangan langsung memvonis ini salah, belum tentu dia yang salah. Jadi kita yang salah, kan begitu. Ya, mudah-mudahan buat sahabat juga di rumah mengerti ya apa yang maksud saya bicara ini.
karena ketenangan jiwa itu penting. Oh, mungkin itu salah satu yang sudah dijalankan oleh Rasulullah ya. Ya, Rasulullah itu apalagi di zamannya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ya, Iya. itu gimana mau tenang kalau bahasa kita nih sekarang ini, diseruduk sono diseruduk sini, perang sono perang sini, gimana mau tenang. Tapi luar biasanya Rasulullah itu ketenangan jiwanya, saya sampai berpikir ya Allah, Dalam sesuatu apapun ya. dalam sesulit apapun Rasulullah itu tenang. Karena ada yang disebut itu tafakur, kita nenangin diri dulu, jangan sampai emosi. Nah, tapi kan gini, Panembahan, apalagi dengan keadaan sekarang ya, wabah yang sampai sekarang nih belum ada titik temu, bahkan udah hampir berapa bulan gitu. Yang saya lihat pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang ada di sosial media. Saya pernah memposting perihal ketenangan jiwa, tapi mereka menjawab mau gimana mau tenang, kata mereka. Sedangkan kita aja nih udah sulit kemana-mana gitu. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih Panembahan dengan keadaan yang sekarang nih. Jadi begini, kekurangannya ilmu kita, ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan belajar kita tentang ketuhanan itu yang membuat kita ini nggak yakin. Contoh hal begini, ente nih kerja, gaji sebulan 3 juta. Ya. Tapi kalau ente hitung-hitung tuh pengeluaran sampai sebulan itu lebih nggak dari 3 juta? Kira-kira gitu. Lebih kan? Masak aja sehari 100.000. Nah 3 juta buat masak doang. Belum bayar cicilan motor, belum bayar cicilan mobil, belum bayar kontrakan, belum buat anak sekolah. Nah itu lebihnya dari mana? Gara-gara kita nggak yakin sama Allah, akhirnya kita berprasangka buruk bahwa kehidupan sekarang ini adalah sulit. Padahal ini nggak sulit, kalau masih bisa makan kok. Iya benar-benar. Kan begitu. Iya. Itu kita lagi kehidupan normal aja ada lebihnya. Gaji 3 juta sebulan bisa 10 juta bisa. Karena pengeluaran itu banyak. Belum yang ngerokok. Rokok aja sekarang harganya itu bisa 25.000. Ya kalau 4 bungkus udah 100.000. Di sebulan 3 juta coba deh. Masak 100, rokok 100. Udah 6 juta. Tapi kok ada dari mana itu? Sedangkan dia kerja. Kan gitu. Walaupun utang pinjem, kan manusia itu banyak akal. Itu mungkin ya, mohon maaf buat para netizen atau sahabat, mungkin itu ciri-ciri orang yang males, ciri-ciri orang yang akalnya kurang, Yang maunya instan. maunya instan, yang maunya dilayani, tidak mau berusaha, akhirnya jiwanya nggak tenang gitu. Dibikin alasan, padahal mah ini lagi wabah, nggak wabah juga mungkin dia nggak tenang juga, karena emang dalam kehidupannya itu kurang yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu mengatur daripada kehidupan ini tepat dengan janjinya, nggak mungkin ingkar, karena pertolongan itu tepat pada waktunya. Allah itu menolong kita itu tepat pada waktunya, dan apa yang kita butuhkan Allah pasti tahu. Tapi kalau yakin, insya Allah udah pasti. Jadi gini, kuncinya ini, yang pertama, berpikirlah dulu sebelum bertindak. Yang pertama. Seperti yang tadi Panembahan bilang. Yang kedua, jauhkan dari kekhawatiran. Karena sifat kekhawatiran itu adalah membuat jiwa kita itu tidak tenang. Apa sih kekhawatiran itu? Yang belum terjadi sudah kita tentukan. Oh, kita udah memponis duluan ya. Iya, yang belum terjadi. Ini kalau anak gua nggak makan mati nih, kata siapa? Ini kalau anak gua kagak bayar sekolah, dia berhenti sekolah nih, kata siapa? Bisa jadi ntar dia udah dikit-dikit lagi mau diberhentiin sekolah, ada orang nolong jalan. Tanpa disadari ya. Tanpa disadari. Apa dia lagi jalan dia kepaduk duit, kan begitu. Intinya kan perekonomian. Nah, kekhawatiran tersebut jadi timbul ketakutan yang bikin nggak tenang itu. Dari khawatir. Sifat kekhawatiran di manusia itu luar biasa itu paling mendalam. Di saat kekhawatiran tinggi, ya semua jadi nggak tenang, semua rontok, semua sakit bisa. Gitu, gila gue bisa gitu. Karena psikis itu jadi
tegang gitu. guncangan batin ya. Dari emosi stroke dah. Baru Emosi sakit perut apa sih namanya, dari lambung ini, akhirnya timbul penyakit, akhirnya yang sarahin diri sendiri. Padahal kalau kita berpikirnya positif, yakin bahwa Allah itu pasti menolong kita, dan kekhawatiran itu kita jadikan positif, jangan khawatir udah. Kalau percaya sama Allah ini apa sih, menciptakan hambanya itu bukan untuk menyakiti, ya. gitu, bukan untuk menyengsarakan, tapi kita sendiri yang menyengsarakan diri kita sendiri. Ya. Padahal mah Allah enggak. Banyak kan tuh pada negatif aja berpikir kepada Allah, ya Allah bagaimana sih ini begini hidup, kan begitu. Padahal mah ya kitanya aja nggak sesuai perjalanan hidupnya, nggak yakin. Contoh gini, ente udah ngasih contoh gini, misalnya ane minta makan dong, lapar, ente udah nyediain nih nasi goreng, udah ada tuh nasi goreng di depan mata, ane tuh bilang, aduh lapar nih pengen nasi goreng, udah ada nggak dimakan. Tadi udah basi, nanya lagi, lapar nih pengen makan pecel ayam, udah dikasih pecel ayam ente, ane tetap teriak, lapar nih pengen makan, karena nggak mau berusaha dan bergerak. Padahal semua itu di dunia ini udah disediakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kita mencapainya? Yaitu belajar dalam ilmu pengetahuan, gitu. Ilmu pengetahuan nih, gimana caranya bisa mencapai titik itu tuh, ke tempat yang Mungkin benar-benar kita, ikro ya penambahannya. ya, Baca baca situasi, medan, dan kondisi. Intinya gini sih, kurangi kekhawatiran kita, kurangi berpikir kita negatif, jadikan semua itu positif. Insya Allah tenang jiwa kita. Walaupun hidup kita miskin, tapi akhirnya ntar nggak nekat. Cari jalan pintas ya. Gara-gara miskin nekat, gitu. Dulu pernah saya itu pernah nangkep maling pada waktu itu. Nangkep maling, dia maling ayam. Mana tuh ayamnya pitik lagi. Itu istilah ayam negeri itu masih kecil. Iya, Yang dia kan nggak tahu itu ayam gede apa enggak, emang lagi liwat mungkin tuh dia, gitu. Tolong dia ngambil itu ayam, digebukin lah sampai benar-benar berdarah-darah itu. Saya samperin, ini kenapa dipukulin, ini maling, gitu. Nggak ditanya dulu tuh maling, Iya. main pukulin aja. Ternyata maling tersebut dia mau beli susu anaknya aja nggak punya duit, mau beli pampers nggak punya duit, nggak ada bantuan-bantuan dari sebelah-sebelahnya nih, nggak ada, karena dia nggak ada berusahanya, nggak ada keyakinan sama Allah nih bakalan dipinjemin atau bakalan dikasih, gitu. Karena dia khawatir, udah khawatir duluan, antar gue minjem sama dia malah diomelin, antar gue minta tolong sama dia malah dikata, udah khawatir jelek aja gitu, udah negatif aja. Akhirnya dia ngambil apa ya, jalan pintas. Mendingan gue nyolong, tapi dia nggak berpikir di situ. Kalau gue nyolong ketahuan kan gue digebugin kan gitu, dia nggak berpikir ke situ. Gara-gara jalan pintas, nekat kalau bahasa kita mah. Itu udah dipukulin, gara-gara ayam satu aja dipukulin kan, nyonyor, akhirnya beli pampers kagak, beli susu kagak, kan begitu. Pasti itu begitu Satria. Iya, tapi kan memang di saat keadaan kayak gini yang serba sulit ya penambahan. Saya pun kadang-kadang ngerasa sangat miris gitu loh dengan keadaan sekarang gitu, yang ibaratnya orang mau makan pun susah ya kan, mencari uang pun udah nggak semudah seperti yang dulu, bahkan udah pada nekat semua nih gitu. Jadi gini, kemarin saya punya sahabat, dia itu tadinya pemain musik, kan sekarang pemain musik ditutup. Iya. Kan gitu, sedangkan pendaringannya dia harus nyari uang itu di musik. Nggak ada di, istilahnya dia nggak kerja lah. Iya. Kerjanya cuma di musik, itu nggak ada kerjaan lain gitu. Nah pas wabah ini, musik ini ditutup, akhirnya dia bingung nih awalnya, ini bagaimana ya penambahan, aneh berhenti musik, ini anak belum pada makan, belum beli pampers, bini masak juga kita bingung nyarinya. Nah ini cuma ngasih apa ya, kalau bahasa kita kunci lah, kita kasih kunci kepada dia. Sekarang begini, ente mau nggak dagang gitu. Nah, bahasa dia tuh berbalik tuh, gimana mau dagang penambahan, kita modal aja nggak punya. Aneh cuma minta ente mau nggak dagang. Iya. Bukannya pakai modal, kalau ente mau dagang nih aneh modalin
Gitu. Ane modalin ente dagang, mau nggak? Jangan ente patokan sama musik. Emang kalian ente di musik, tapi apa salahnya? Iya. Nah, dia berusaha di perdagangan. Kita kasih modal gitu. Itu kan bicara kalau ada orang mau ngasih modal. Modal. Nah, kalau modalinya kagak ada modal, kan itu bagaimana caranya? Nah, caranya gini, kan di rumah kita ada tuh barang-barang berharga. Kan begitu, kayak TV, kayak kulkas, Iya. kayak jam, apalah yang masih bisa dijual. Iya. Nah, gimana caranya itu yang di dalam rumah itu? Nah, ini nih bisa gue jual nih TV nih. Wah, ini bisa gue jual kulkas nih. Wah, speaker bisa gue jual nih. Kan begitu. Asal jangan bini jual. Tapi bini jual lagi. Aduh, repot Itu. Gara-gara nekat banyak bini dijual digadein. itu. Banyak. Di berita juga udah nggak karu-karuan. Nah, sekarang gini, jual aja itu. Jual. Kalau emang minjem sana minjem sini dia nggak dapat, udah berusaha nggak dapat, udah mentok, jual. Masa jual dia kagak laku, nggak mungkin, nggak percaya saya. Gitu. Nah, ini jual, nanti dari itu modal. Buat modal. Modalnya dagangnya yang sesuai dengan yang didapat itu dari penjualan itu. Iya. Contoh, dia jual cuman aku 100.000 gitu. 100.000 buat apa nih? Jadi beli layangan kek gitu ibaratnya gitu. Kan beli layangan bisa dijualan layangan di situ. Iya. Walaupun untung sedikit tapi buat menyambung sampai istilahnya kelimitan ekonomi ini kan sekarang lagi menurun nih. Menurun. Iya, untuk bertahan aja, sistem bertahan aja. Gimana caranya sistem bertahan sampai nanti ketemu normal. Iya. Dibalik lagi main musik kan bisa. Iya, benar. Intinya gini, banyak akal kok. Oh, berarti Gara-gara kita banyak khawatir, akhirnya akalnya buntu, akhirnya nggak nemu jalan. Gitu. Oh, itu yang kebanyakan orang sampai sulit dan nggak bisa itu alasan ya, teman-teman. Karena nggak nemu jalan gara-gara khawatir mulu, berpikirannya itu negatif terus, prasangka buruk mulu, gitu. Terus gini, gimana mau minjem sama orang, gimana mau minta tolong sama orang. Nah, ini keadaan lagi sulit begini, dia belum tentu, mana tahu dia punya tabungan. Emang dia punya tabungan ngomong-ngomong kan begitu. Ya. Nah, kitanya aja nggak mau silaturahim ke sana ke sini ke sana. Coba deh, muter ke kemana ke, berusaha dulu. Ikhtiar dulu. Nah, ikhtiar dulu. Jangan kita memvonis bahwa wabah ini lagi terjadi dan kelimitan ekonomi itu tiba-tiba kita udah nggak mau bergerak nggak mau bergerak sama sekali. Itu kan ya, jangan kita kan ntar ada ngarepin bantuan apa segala macam, bantuan nggak dapat jadi berantem kan gitu. Berpikirnya jadi negatif lagi, akhirnya nggak tenang lagi jiwanya. Gimana kita mau tenang dalam kehidupan kalau jiwa kita aja kagak tenang? Gimana mau dapat kebahagiaan dalam kehidupan, apalagi rumah tangga yang ada tadinya tenang-tenang hidupnya enak, gara-gara begini ambruk nih dengan limitnya ekonomi, akhirnya berantem sama keluarga, berantem sama istri, berantem sama sahabat, main singgung-singgungan, gontok-gontokan gitu. Nah, ini buat sahabat semua, jangan terlalu khawatir. Karena ini udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Allah sudah punya aturan, jangan kita atur lagi. Gitu. Allah sudah punya ketentuan, jangan kita tentukan lagi. Ya. Karena ketentuan Allah itu lebih mutlak. Ya. Tidak lepas dari janjinya Allah. Kalau itu pun yakin. Gitu. Kalau nggak yakin, ya nggak tenang juga. Gitu. Ini bicara untuk keyakinan kita untuk mencapai ketenangan ya. Tapi saya juga pernah analisa juga nih, bahkan bukan orang-orang yang ibaratnya secara ekonomi menengah ke bawah ya, menengah ke atas pun saya lihat kadang-kadang dia udah kaya, udah semuanya ada, tapi kok masih aja gitu loh, jiwanya itu nggak tenang. Karena pernah saya ngobrol sama salah satu manajer bank yang nggak bisa saya sebutkan, gitu. Dia punya apa aja ya kan, segala macam. Memang saya belum tahu ilmunya ya kan, mungkin dari konsep cerita kehidupan ini agar semuanya bisa paham lah. Jadi dia punya apa aja kayak nggak ada tenang sama sekali gitu, apapun ada gitu. Makanya yang tadi saya pertanyakan gitu, penambahan berarti
tentang ketenangan jiwa ini tidak memandang bulu juga ya. Ya, Gimana Pak Nambah? nah, ini pertanyaan yang sangat cakep nih. Mm-mm. Benar. Jadi gini, yang miskin kek, yang kaya kek, kok bisa nggak tenang juga. Iya. Gitu. Ini pernah kejadian juga di saat manusia susah, dia berdoa kepada Allah untuk jadi kaya. Setelah kaya, dia kok sama aja nggak tenang juga. Iya. Gitu. Contoh, jadi kayak nggak tenang juga. Ini ada seorang wanita pada waktu itu curhat sama saya nih. Bang, ini saya hidup susah banget bang, kira-kira bagaimana bang, ada solusinya biar saya hidupnya enak? Ya nikah sono. Saya bilang gitu. Ya nikah, cari orang yang ada duitnya kalau mau. Gitu. Ya, dia melaksanakan itu. Benar, dia dapat orang yang ada uangnya gitu. Mapan lah, secara Mapan. material ya. Tapi di saat dia udah mapan, dia nanya lagi, bang, saya lagi hidup sendiri, nggak tenang bang hidup saya susah banget. Giliran saya udah nikah sama yang mapan, tetap aja bang saya nggak tenang juga. Loh, kenapa emang kok bisa nggak tenang? Ya saya di rumah aja bang, laki saya pergi-pergian mulu, keluar kota, berhasil kayak orang dalam penjara bang. Padahal itu yang dia damba-dambain ya. Terus Udah uangnya banyak, masih aja dia kagak tenang. Nggak tenangnya karena yang pertama, suaminya keluar mulu, nggak pernah di jarang rumah pulang. dan istrinya pun di rumah, nggak boleh kemana-mana gitu. Nah ini si wanita ini sampai mengatakan itu nggak tenang. Oh gampang, udah solusinya, dia bilang gitu. Solusinya cuma satu, tanyakan kepada suami kenapa pergi keluar. Kan gini, dia itu mungkin gitu kan, kalau menurut saya ada sedikit berbohong dia kepada saya. Kok berbohong? Karena gini, kalau saya bilang udah belum ngomong sama suami nih, bicara istilah musyawarah lah Ya. gitu. Apa ayah, kenapa sih kamu sering di luar rumah gitu, nggak dengan saya? Kadang-kadang kamu seminggu sekali baru pulang gitu, 2 minggu sekali baru pulang. Kamu keluar kota bagaimana? Ya aku keluar kota kan bisa gitu. Dia nggak musyawarah dulu kan begitu. Akhirnya di situ berpikiran negatif timbul gitu, kekhawatiran timbul, jangan-jangan dia punya bini lagi nih, kan begitu. Negatif, jangan-jangan dia punya bini lagi nih, gini segala macam. Saya yakin itu seorang wanita tersebut gitu kan awalnya nih berpikir. Akhirnya benar, ternyata pas saya telusuri benar, si perempuan ini nggak tenangnya karena dia khawatir jangan-jangan dia punya istri lagi nih, simpenan gitu. Belum apa-apa udah khawatir. Padahal ya hati-hati ya buat sahabat semuanya, kekhawatiran kita itu dan berbentuk sesuatu yang kita khawatirkan itu akan menjadi doa buat kita, terjadi wujud itu. Contoh tadinya tuh suami nggak punya bini di luar, nggak punya simpenan atau selingkuhan, gara-gara pemikirannya kekhawatiran tinggi dan jadi negatif, berpikir jangan-jangan luar ada nih. Akhirnya jadi beneran, bisa jadi doa ya Pak. Jadi doa juga gitu. Nah ini, jadi kita mau kaya ke mau miskin ke, balik lagi ke dalam diri kita ya. Intinya mah jangan terlalu khawatir, nanti bisa jadi doa. Nah kan bisa dimusyawarahin dulu, diselidiki dulu, kan begitu, dengan ketenangan jiwa kita gitu. Karena kan gini, kalau jiwa kita nggak tenang, matinya juga nggak tenang, tergentayangan repot. Itu memang kebanyakan sih kayak gitu. Ya mungkin kayaknya udah sekian juga yang pernah jelaskan ya. Ya mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan jelas. Gitu, sebelum bertindak berpikirlah dahulu, kaji dulu. Gitu aja ya Satria Permana ya. Mohon maaf nih buat sahabat semua, mudah-mudahan ini bermanfaat apa yang saya bicarakan. Gitu, mudah-mudahan buat Satria Permana juga, buat sahabat Mata Gaib Leluhur. Intinya jangan khawatir dengan diri kita sendiri,
gitu. Karena kalau diri kita aja udah khawatir sama diri kita sendiri aja udah kagak bagus, kan begitu. Berarti nggak yakin sama diri kita bahwa mampu itu berjuang dan berdoa. Insya Allah Allah kabulkan, janji Allah tetap tidak pernah ingkar. Gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat mata gaib leluhur. Jadi itu salah satu penjelasan dari Panembahan tentang seperti apa nih dalam menjalankan kehidupan agar kita mendapatkan atau meraih jiwa-jiwa yang tenang. Kita memberikan tutorial seperti ini agar di konsep cerita kehidupan ini apa yang Panembahan beritahukan, apa yang Ki Sahri beritahukan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, tentunya seperti yang tadi Panembahan bilang, tema berikutnya akan kita bahas tentang cara bersyukur yang benar, kunci bersyukur yang benar itu seperti apa, agar kalian semua nih tidak tersesat. Oke, sahabat mata gaib leluhur, kami pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dari saya dan Panembahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mata gaib leluhur.